Bab 11. Pertarungan di panggung hidup dan mati. Mileye sudah keluar. Entah siapa yang berteriak kencang, di luar pintu kediaman Ye, mata semua orang tertuju ke pintu kediaman Ye. Di sana, pria berjubah panjang keluar. Orang itu adalah Mileye. Melihat Mileye, wajah tetua utama kediaman Ye tiba-tiba menjadi dingin, dengan cibiran di sudut mulutnya. Di sisi lain, kepala keluarga Zhang yang diundang, penguasa kota dan kepala keluarga Li juga memandang Mileye. Melihat Mileye dengan tenang berjalan menuju panggung kompetisi, kepala keluarga Zhang Lincoln Zhang sedikit mengangguk. Kesombongan dan keberanian Mileye ini benar-benar bagus, tidak heran anak-anak muda keluarga Zhang aku menderita tak terhitung jumlahnya. Kepala keluarga Li, Grayson Li mengangguk, orang ini tegas, berani, cerdas, dia sangat baik. Sayangnya, keluarga Ye tidak bisa mentolerirnya, jika tidak, Logartye ini ada di dalam, dia di luar. Keluarga Ye ini menjadi keluarga bangsawan, bukanlah tanpa kesempatan. Penguasa kota berkata dengan suara rendah, Logartye ini adalah cucu dari tetua utama itu. Pria ini berpikiran picik, dia tidak mengizinkan siapapun untuk mengancam status Logartye. Semakin dia beranggapan seperti itu, semakin sedikit kemungkinan menjadi keluarga bangsawan. Setelah mendengarnya, Grayson Li dan Lincoln Zhang sedikit mengangguk. Dalam keluarga bangsawan, memang benar bahwa satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Namun, ini tidak berarti bahwa hanya boleh ada satu super jenius di keluarga. Dalam beberapa keluarga bangsawan super, biasanya ada satu orang dalam dan satu orang luar, dan siapapun yang ada di dalam dan siapa yang di luar, itu semua tergantung pada kemampuan individu. Kalau mau main siasat, bukan tidak mungkin, tapi kalau keluarga punya kemampuan, calon kepala keluarga tidak akan berani main-main. Dan seperti keluarga Ye, membantu seorang jenius untuk menekan jenius lain, hal semacam ini benar-benar langka di dunia. Segera, Mileye berjalan ke platform hidup dan mati, dan di seberangnya adalah Logartye. Logartye melirik Mileye dan tersenyum kecil, lalu menatap tetua utama, tapi tetua utama melihat ke kursi yang tidak jauh, di mana pria setengah baya dan seorang wanita cantik duduk. Kedua orang ini bukan dari kota Qingcheng, tapi dari Yancheng dan Luosheng. Kedua orang ini mewakili dua kekuatan terbesar di dua kota. Tentu saja, kedua kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi keluarga Ye sekarang. Sadar akan tatapan tetua utama, pria paruh baya dan wanita cantik itu mengangguk kecil sebagai jawaban. Melihat ini, tetua utama tersenyum sedikit, dia secara alami tahu bahwa pihak lain menunjukkan kebaikannya, dan dia melihat ke bawah. Menurut aturan keluarga Ye, begitu naik panggung hidup dan mati, kamu harus bertanggung jawab atas nyawa sendiri, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Siapa yang bisa turun dari panggung hidup dan mati, siapa yang hidup, dan pihak yang mati tidak diizinkan untuk membalas dendam. Dimulai sekarang. Dimulai. Logartye memandang Mileye dan tersenyum sedikit. Hari ini di tahun yang akan datang adalah hari kematianmu, kamu. Sebelum Logartye selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena Mileye di depannya tiba-tiba menyerbu ke arahnya seperti harimau. Melihat adegan ini, semua orang tercengang, tidak ada kata pembuka, langsung memulai pertarungan. Mileye telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya ini telah membuatnya memahami kebenaran. Berkali-kali, orang mati karena kata-kata mereka sendiri. Ini adalah kontes hidup dan mati, kamu harus mengucapkan beberapa patah kata sebelum hidup dan mati. Maaf, dia Mileye tidak memiliki aturan ini. Mileye menembak lebih dulu,
yang berarti dia berada di atas angin. Ketika dia bergegas di depan Logartier, momentumnya kental, dan dia meninju wajah Logartier langsung. Tinju bertabrakan. Ini adalah seni bela diri tingkat rendah dari keluarga Ye, tetapi dia telah mengembangkan seni bela diri tingkat rendah ini hingga sempurna, dan pukulan ini dapat memecahkan batu dan memecahkan emas. Sadar akan kekuatan di tinju Mileye, ekspresi Logartier sedikit berubah, dia tidak berani gegabah. Bang! Dengan suara ledakan rendah, Logartier itu langsung terbanting dan mundur lagi dan lagi. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tercengang. Logartier ini benar-benar kalah di babak pertama. Dan di atas mimbar itu, wajah tetua keluarga Ye bahkan lebih jelek. Apalagi tetua utama itu, wajahnya malah semakin muram dan mengerikan. Di panggung kompetisi, Mileye berhasil dalam satu pukulan, tetapi tidak berhenti, malah maju selangkah. Dengan bantuan berlari, Mileye meninju Logartier lagi. Kekuatan fisik murni. Di tempat kecil seperti kota Kinceng, seni bela diri dan hal-hal lain sangat jarang, banyak perkelahian yang didasarkan pada kekuatan fisik dan pengalaman. Setelah Logartier berhenti, wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Mileye begitu kuat, yang benar-benar melebihi harapannya. Melihat pukulan lain dari Mileye, dia tidak memilih untuk memblokir, tetapi mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju Mileye dengan pukulan. Di atas tinjunya, ada cahaya redup. Alam perubahan energi dapat memiliki energi sendiri, dan energi dapat meningkatkan kekuatan fisik. Bang! Saat kedua tinjunya bersentuhan, ekspresi wajah Logartier berubah drastis. Saat berikutnya, dia mundur dengan keras ke belakang. Dengan retret ini, dia mundur beberapa kaki, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat dengan jelas seluruh lengan Logartier bergetar hebat. Di tribun, tetua utama dan yang lainnya tiba-tiba berdiri, mata tetua utama penuh dengan ketidakpercayaan, mengapa kekuatannya begitu menakutkan. Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki alam tanpa henti tingkat 5. Mata Grayson Lee di sekitarnya dan yang lainnya juga penuh kejutan. Kekuatan Mileye ini memang agak tidak normal. Di sisi lain, pria paruh-baya dari Yang Cheng dan Luo Sheng melirik wanita cantik itu, dan ada sedikit kejutan di mata mereka. Pada platform hidup dan mati, setelah Mileye memukul mundur Logartier dengan satu pukulan, dia membanting kaki kanannya dan menyerbu ke depan. Dari jarak beberapa meter, dia tiba dalam sekejap. Ketika dia datang ke Logartier, dia menginjak tanah dengan kaki kirinya, dan menyapukan kaki kanannya ke bahu Logartier dengan tajam. Satu kaki berlalu, ada suara samar ledakan. Sebuah tatapan ganas melintas di mata Logartier. Dia tidak memblokir tendangan ini, tetapi membiarkan tendangan Mileye menyapu bahunya, tetapi pada saat yang sama, dia meninju perut Mileye. Bang-bang. Logartier berguling beberapa kali ke samping, dan Mileye juga mundur selusin langkah. Namun, dia tidak ada apa-apa. Dia menggunakan dagingnya untuk menerima pukulan Logartier. Bagaimana ini mungkin? Di tribun, mata tetua utama penuh dengan ketidakpercayaan, kok dia bisa baik-baik saja? Di sisi lain, Grayson Lee dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mileye menerima pukulan dari Logartier, tapi tidak apa-apa. Di panggung hidup dan mati, Logartier baik-baik saja, karena perisai yang dia kenakan membatalkan sebagian besar kekuatan Mileye. Ketika dia melihat bahwa Mileye juga baik-baik saja, Logartier mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Pukulan itu barusan, dia menggunakan semua kekuatannya. Dan juga menambahkan kekuatan energi. Namun, Mileye menekannya.
kejauhan, Mileye melirik Logartie, tangan kanannya perlahan mengepal erat, lengan kanannya meledak langsung, dan pembuluh darah biru meledak di seluruh lengannya, yang cukup menakutkan. Logartie menatap Mileye dengan keras kepala, "Kamu menyembunyikan kekuatanmu, kamu." Pada titik ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena Mileye sudah bergegas di depannya. Bang! Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, Logartie menderita kerugian lagi, dan seluruh tubuh langsung mundur ke tepi panggung kompetisi. Di atas mimbar, tetua utama berkata dengan marah, "Ini adalah kontes hidup dan mati, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Jelas, dia sangat tidak puas dengan Logartie. Belum lagi tetua utama, para tetua lainnya juga agak tidak puas. Ini adalah pertama kalinya Logartie menderita kerugian, dan sekarang dia masih berbicara omong kosong, ini agak bodoh. Di panggung hidup dan mati, Mileye tidak berhenti dan menyerang Logartie lagi. Di kejauhan, ekspresi Logartie tiba-tiba berubah mengerikan, dan dia mengangkat tangannya. Bang! Aliran udara yang kuat tiba-tiba meluap dari tubuhnya. Ini alam energi perlindungan. Di luar lapangan, ada seruan. "Ya Tuhan, ini benar-benar alam energi perlindungan. Logartie ini baru berusia 18 tahun, kan? Dia benar-benar mencapai alam energi perlindungan. Seperti yang diharapkan dari seorang super jenius yang bisa menarik fenomena langit dan bumi." Di tribun, tetua utama dan yang lainnya akhirnya memiliki senyum di wajah mereka. Mereka masih sangat senang. Dia melirik dua orang di Yancheng dan Luo Sheng tidak jauh. Ada sedikit keterkejutan di mata pria paruh baya dan wanita cantik itu. Melihat ini, senyum di wajah tetua utama semakin cerah. Di panggung hidup dan mati, Logartie menatap Mileye dengan muram, "Ayo tunjukkan perbedaan antara kamu semut dan aku." Ketika suara itu jatuh, dia menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuh maju seperti embusan angin. Di sekelilingnya, ada aliran udara yang kuat. Alam energi perlindungan berarti ia telah mampu mengendalikan udara, yang bukan lagi sesuatu yang dapat ditandingi oleh tubuh fisik. Di seberang Logartie, Mileye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Tangan kanannya perlahan mengepal, dan di dalam tubuhnya, sebuah kekuatan bergulir seperti gelombang laut. Alam raga sejati. Setelah mencapai alam raga sejati, kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di mata semua orang, Mileye bergegas menuju Logartie. Di atas mimbar, semua orang menggelengkan kepala. Mileye ini tidak diragukan lagi memukul batu dengan telur. Tetua utama, dengan seringai tipis dan sarkasme di sudut mulutnya. Kekuatan daging melawan alam energi perlindungan. Ini adalah mencari kematian. Segera, di mata semua orang, Logartie dan Mileye semakin dekat. Sesaat hening. Bang! Di mata banyak orang, sesosok terbang langsung. Kemudian semua orang tercengang. Karena orang yang terbang keluar bukanlah Mileye, tapi Logartie. Bagaimana ini mungkin? Tetua utama memandang Logartie yang terbang ke bawah dengan tak percaya, seluruh dirinya seolah kehilangan jiwanya. Dan di sekitar bagian bawah platform hidup dan mati, semua orang yang melihat platform hidup dan mati seperti membatu. Apakah dia sudah dikalahkan? Orang pilihan langit kalah. Di panggung hidup dan mati, Mileye tidak berhenti, tetapi terus menyerang Logartie yang terbang. Lancang. Pada saat ini, tetua utama di stand tiba-tiba berteriak dengan marah. Saat berikutnya, dia bergegas ke stand kompetisi dan menamparkan Mileye dengan telapak tangan. Melihat tembakan tetua utama, kilatan ganas melintas di mata Mileye. Dia tidak mundur, tetapi bergegas ke depan, meninju tetua utama dengan pukulan.
Bang! Dengan suara ledakan rendah, seluruh tubuh tetua utama langsung terguncang beberapa meter. Mileye hendak melanjutkan tembakannya, tetapi pada saat ini, tetua keluarga Ye datang ke panggung hidup dan mati, dan ada pengawal keluarga Ye yang tak terhitung jumlahnya memegang busur di sekitar panggung hidup dan mati. Mileye mengepalkan tangannya perlahan, dan dia melihat sekeliling dengan dingin. Kenapa ada perkelahian keroyok dalam pertempuran hidup dan mati ini? Di kejauhan, tetua utama tiba-tiba menunjuk Mileye dengan marah. Mileye, kamu curang. Mileye memandang tetua utama. Tetua utama berkata dengan marah, diafragma kamu jelas rusak, mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mileye mencibir, bukan urusanmu. Setiap orang bersambung.